ingin tanyakan Pak Aslan jadinya, PKPU itu apakah itu organisasi resmi di Indonesia, tujuannya apa dan bagaimana hubungan antara IMSA dengan organisasi tersebut di Indonesia? Ya, PKPU seperti halnya IMSA adalah lembaga LSM, lembaga swadaya masyarakat yang didirikan oleh teman-teman mahasiswa pada tahun 1999. Sejarahnya itu ketika terjadi kerusuhan di Maluku Poso. Dari banyak korban dari kedua belah pihak ya, Kristen Muslim, dan itu membutuhkan bantuan dan teman-teman mahasiswa berpikir bagaimana kita bisa membantu dan itu dimulai dari situ. Dalam perkembangannya, namanya lembaga swadaya masyarakat kan itu orang bertanya, apakah ketika dana yang saya berikan, apakah ini itu jelas pertanggungjawabannya? Akhirnya kita perlu legalitas. Untuk itu PKPU sekitar tahun 2000-an, 2002 kita terregister di PBB. Jadi kita itu tergabung dalam satu komisi PBB, namanya UN, saya lupa namanya itu tentang sosial. Jadi masalah-masalah sosial, poverty, aging, itu kita di dalam situ dalam komisi. Dan PBB sekarang punya misi namanya Millennium Development Goal, dan termasuknya poverty dan lain-lain gitu. Jadi itulah bagaimana PKPU. Dan tahun lalu untuk jadi PKPU juga itu sudah terregister di Uni Eropa. Jadi iya, jadi kita ini satu-satunya lembaga mungkin yang kalau saya bisa klaim PKPU itu kita profesional, kita diaudit dari luar. Jadi tahun lalu dana kita kelola itu sekitar 250.000 US dollar, 2,5 miliar. Dan itu dana-dana bukan cuma dari individual, dari zakat, sebenarnya banyak juga dana-dana dari CSR, Corporate Social Responsibility, dari Telkom. Mereka punya dana ini untuk program di mana, desa mana, dan even ada juga program dari perusahaan dari Florida di sini gitu. Maksudnya Bapak itu jadi juga donasi-donasi itu datang dari siara-siara yang ada di sini dan goes to PKPU. Ya. Begitu ya? Ya. Sesuatu yang hebat itu. Artinya untuk terregistrasi di PBB, apalagi juga di Uni Eropa ya. Ya. Itulah sebabnya saya di sini sebagai presentasi PKPU di Amerika Serikat, karena kita terregister di PBB, ada kewajiban sebagai member untuk menghadiri meeting mungkin tiap 2 tahun. Jadi kalau ada statusnya ada sebagai peninjau, sebagai tetap. Nah kita sekarang itu sudah tetap ya di PBB. Jadi itu salah satu. Jadi mungkin di Indonesia lembaga LSM cuma 3 sekarang yang ada. Salah satunya kita. Saya lupa yang 2 lagi. Jadi begini masalahnya. Kenapa? Karena kadang-kadang kan ya kita mungkin sekarang sudah mulai gampang, tapi beberapa tahun ke belakang pengurusan visa kan bermasalah. Kadang-kadang kita nggak tahu siapa kita di accept atau di reject. Jadi butuh representasi di sini untuk menghadiri itu, untuk memaintain status. Dan termasuk kita juga melaporkan apa kegiatan kita gitu. Seperti tahun ini kita punya program baru yang kita namanya Sahabat Gizi Kita. Jadi anak-anak kita itu menurut penelitian mengalami fenomena kependekan, kurang gizi. Dan itu 73%. Nah, dari PKPU kita dengan dana-dana dari CSR tadi, Corporate Social Responsibility, bagaimana kita mencoba meng-hire dokter-dokter pediatrician, dan kita punya kasus di desa project di Bogor dan Tangerang, total sekitar 6.000 anak-anak. Mereka dievaluasi, dilihat perkembangannya dan diklasifikasi mana yang kurang gizi buruk dan seterusnya, dan akan dimonitor tiap bulan dan dilihat perkembangannya gitu. Itu seperti kalau di Amerika itu, kalau Bapak tahu, di sekolah public school ada namanya makan siang. Nah itu kan bedanya di sini program itu disupport oleh federal dan mungkin state, tapi di Indonesia belum terjadi. Nah kita mulai dari lembaga swadaya. Ya itu. Mudah-mudahan pemerintah Indonesia bisa terlihat dan ternyata dikembangkan dalam level yang lebih tinggi. Jadi boleh saya simpulkan ini pionirnya PKPU untuk kasih lunch untuk makan siang student, begitu? Oh, ini bukan cuma lunch Pak. Ini jadi itu Pak, anak-anak tadi yang kita lihat sudah kekurangan malnutrisi itu, mereka itu kita pantau perkembangannya tiap bulan. Jadi
berat tubuhnya, vitaminnya apa yang kurang, dan bagi misalkan di sini bapak-bapak tertarik untuk berdonasi ya, maksudnya itu ada selama setahun kontrak $30 per bulan, bapak punya jelas siapa orangnya, bapak kalau pulang ke Indonesia tahu siapa targetnya, bapak akan ada foto-fotonya, rekam jejaknya, dan kita bisa oh ternyata anak ini sedemikian halnya. Oh, bagus sekali. Terima kasih itu penjelasannya. Banyak di antara kita yang belum tahu itu ya. Dan apa namanya? Jadi untuk kerapihan tertib organisasi dan tertib administrasi terutama, jadi semua donasi atau sumbangan untuk ke Indonesia, apakah hanya melalui PKPU untuk segala macam program di Indonesia? Itu sebenarnya tergantung ya. Jadi kita itu bebas. PKPU itu ada salah satunya ada macam-macamnya. Okay. Jadi kita juga PKPU bukan cuma untuk rakyat Indonesia, kayak kejadian gempa Haiti. Jadi dana-dana terkumpul dari sini. Kita kirim kayak di gempa Haiti tahun 2006 kalau nggak salah itu. Dan juga kemarin topan Ryan di Filipina. Kita kirim bukan cuma dana tapi kirim orang. Jadi relawan PKPU. Oh, ada relawan? Relawannya ada. Ketika kelaparan di Somalia kita kirim relawan. Ketika dan itu semua ada semua. Yang sekarang terbaru itu banjir, kalau Bapak semua lagi isu terbaru banjir Banjarnegara. Itu PKPU dengan militer itu kita membawa untuk menyelamatkan itu. Jadi bukan cuma dana tapi juga dengan relawan.